Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas militer Israel masih terus berlangsung, khususnya di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasi darat dan udara dengan alasan menargetkan kelompok Hamas dan infrastruktur militernya. Namun, dampak serangan ini sangat besar terhadap warga sipil. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum rusak, dan krisis kemanusiaan semakin memburuk akibat terbatasnya pasokan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Di wilayah utara, Israel juga menghadapi ancaman serius dari perbatasan Lebanon. Ketegangan dengan Hizbullah masih terjadi, ditandai dengan saling serang lintas perbatasan menggunakan roket dan artileri. Kondisi ini membuat ribuan warga Israel di daerah perbatasan harus mengungsi dan hidup dalam ketakutan. Pemerintah Israel meningkatkan status siaga, memperkuat pertahanan udara, serta menempatkan pasukan tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Sementara itu, Israel juga terus melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah. Serangan ini diklaim menargetkan fasilitas militer dan jalur logistik kelompok pro-Iran. Beberapa serangan dilaporkan terjadi di wilayah yang tidak jauh dari keberadaan pasukan Rusia di Suriah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi bahwa Israel secara langsung menyerang pangkalan militer Rusia. Namun, situasi ini tetap meningkatkan risiko konflik regional yang lebih luas. Di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintah Israel semakin meningkat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi kritik tajam dari oposisi dan masyarakat. Demonstrasi masih terjadi di berbagai kota, menuntut kejelasan arah perang, pembebasan sandera, serta solusi jangka panjang atas konflik yang terus memakan korban. Isu sandera yang masih ditahan di Gaza menjadi luka mendalam bagi publik Israel dan memicu ketegangan politik internal. Dari sisi ekonomi, konflik berkepanjangan mulai menunjukkan dampak serius. Sektor pariwisata lumpuh, aktivitas bisnis melambat, dan biaya perang yang tinggi membebani anggaran negara. Sejumlah perusahaan, terutama di sektor teknologi, dikabarkan mempertimbangkan relokasi demi keamanan karyawan mereka. Kondisi ini menambah tekanan bagi stabilitas ekonomi Israel. Reaksi dunia internasional terhadap kondisi Israel dan konflik yang terjadi sangat beragam. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan terus menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Seruan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil semakin menguat dari hari ke hari. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel tetap menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri. Namun, Washington juga mendorong upaya diplomasi dan meminta agar operasi militer tidak menimbulkan korban sipil yang lebih besar. Negara-negara Eropa pun berada dalam posisi yang terbelah, antara mendukung keamanan Israel dan menekan Israel, agar menghentikan serangan yang berdampak luas terhadap warga sipil. Pemirsa, hingga saat ini Israel masih berada dalam kondisi siaga tinggi. Tekanan militer, politik, ekonomi, dan diplomatik datang secara bersamaan, menjadikan situasi semakin kompleks dan sulit diprediksi. Masa depan kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil dalam waktu dekat, baik melalui jalur militer maupun diplomasi. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di channel informasi dan berita sumber informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Saya pamit, sampai jumpa di laporan berikutnya.